mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Mau disampaikan Bu? Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan? Sedikit aja Bu Farida. Sedikit aja Bu Farida. Mau ngomong nih, mau ngomong. Jalan, ayo sambil Saya jalan. tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya? Perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa itu? Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggak. Dana hibah untuk Ormas di Jateng menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 125,2 miliar untuk Ormas. Itu akan dibagi untuk 1.248 Ormas. Tiap lembaga diperkirakan menerima dana 100 hingga 200 juta rupiah. Pemprov Jateng secara simbolis telah menyalurkan dana hibah tersebut pada 20 Mei 2025 kemarin. Adapun sejumlah nama ormas yang disebutkan menerima diantaranya PGSI Grobogan, Yayasan Islam Manbaul Ulum Pandan Harum, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah, Muslimat NU Kudus, dan Yayasan Dharma Citra. Lalu, ribuan ormas lainnya itu ormas apa ya? Pemprov Jateng tidak merilis nama-nama ribuan ormas tersebut sehingga memancing kecurigaan netizen. Jangan-jangan banyak ormas abal-abal yang dibuat hanya untuk menerima dana hibah. Karena, seperti diketahui, ormas yang bisa mendapatkan anggaran ini kebanyakan punya kedekatan dengan para politisi di Jawa Tengah. Coba tulis di kolom komentar, apakah ormas kalian juga dapat? KPK tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik pada OTT di bulan Ramadan. KPK, kok nggak kasihan sih sama Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arafik ini? Ini bulan Ramadan loh. Ibu Bupati mau melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan dengan hikmat, dengan khusyuk, bersama keluarga, bersama masyarakat Pekalongan. Sebentar lagi Lebaran. Biasanya Bupati itu kalau Lebaran, sholat Idul Fitrinya di masjid besar di sana bersama masyarakat. Terus juga melakukan halal bihalal bersama masyarakat kabupatennya. Kalau gini gimana, ya ampun. Nggak bisa apa KPK ini menangkap setelah Lebaran. Kasian kan? Tapi tenang, untuk masyarakat Pekalongan tenang, nggak usah khawatir, nggak usah risau, tenang. Ibu Bupati kalian ditangkap, itu belum dijelaskan tentang perkara apa. Belum dijelaskan oleh KPK. Dan Ibu Bupati masih sebagai terperiksa statusnya, ya, masih terperiksa. Jadi belum tentu bersalah.
Untuk masyarakat Pekalongan, doakan saja Ibu Bupati ini tidak bersalah ya. Mudah-mudahan Ibu Bupati ini segera dipulangkan dan kembali ke Pekalongan, berada di masyarakat Pekalongan sampai Lebaran ya. Terima kasih Pekalongan. Aku tabati di Pekalongan. Bupati cantik yang bernama Fadia Arafik ternyata terkena OTT oleh KPK. Dia ditangkap dengan kasus pidana mengenai korupsi. Dia ini mengenai korupsi di daerah Pemkab di mana dia bekerja, yaitu di Pemkab Pekalongan. Masih kurang apa lagi, seorang Fadia Arafik ini memang sudah kaya dari kecil, keturunan seorang artis terkenal, namun dia masih melakukan suatu tindak kejahatan berupa korupsi. Mereka melakukan bersama rekan-rekannya, ditangkap bersama 2 ajudannya, ada juga ditangkap juga bersama para petinggi di daerah Pekalongan, terutama yang terlihat di dalam berita. Ada juga sekdanya, sekda Pekalongan ditangkap juga. Bahkan termasuk camat diperiksa. Ini mengenai yang mereka korupsi ini mengenai suatu alat outsourcing ya. Outsourcing. Jadi mereka ini pengadaan barang atau jasa mereka tilap bersama-sama. Sehingga ada 11 orang yang sudah tertangkap pada awal ini. Namun kita belum tahu apakah akan bertambah dari ke-11 orang tersebut. Jadi Fadia ini seorang perempuan cantik. Dia ini termasuk dari saudarinya atau saudara dari seorang Fairuz ya, Fairuz Arafik. Mereka ini memang keturunan dari kecilnya orang kaya. Anak Arafik penyanyi dangdut yang kita kenal. Ternyata dia merusak nama baiknya sendiri karena telah melakukan korupsi. Jadi korupsi ini bukan cuma 1 orang. Mereka ini di lingkungan Pemkab Pekalongan tertangkap basah. Ada 11 orang yang sudah tertangkap sekarang. Begini ternyata ya, ini baru 1 kabupaten ini, baru 1 bupati ini. Bagaimana dengan bupati-bupati lain yang ada di negeri Konoha kita ini? Pantas saja Konoha ini tidak maju-maju ya. Pantas saja masih banyak rakyat-rakyat miskin. Masih banyak warga Konoha yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena harta ternyata dinikmati oleh para koruptor, para orang-orang berdasi, tikus berdasi yang mempunyai kesempatan mereka semua meraup keuntungan pribadi. Ini bahkan seorang Fadia ini ya disita semua, diberi garis sita oleh pihak penyidik KPK. Ada 8 mobil mewah yang terlihat di tempat huniannya. Jadi di tempat dia huniannya ada 8 mobil mewah. Bahkan berjumlah 85,6 miliar harta dari seorang Fadia. Nah jadi ini meskipun ada hartanya yang didapat dengan cara halal, namun karena sudah tertangkap dalam suatu OTT KPK, berarti dia ini sudah melakukan suatu tindak korupsi. Jadi hartanya yang halal itu sudah bercampur dengan yang haram. Akhirnya hartanya itu semuanya sekarang sudah belum disita tapi sudah diberi garis. Jadi hartanya itu sudah dilabel ya, dilabel oleh pihak pihak KPK. Jadi bukan cuma Fadia saja, ada 11 orang yang dijadikan sebagai tersangka. Sungguh heboh di bulan puasa ini. Jadi mereka ini akan melakukan puasanya di dalam penjara. Jadi kasus ini pada saat ditangkap mereka ini telah menyelewengkan atau mengambil uang berupa pengadaan barang dan jasa atau yang disebut dengan outsourcing ya. Outsourcing ini mereka lakukan, inilah yang
awal dari mereka ketahuan ini ya. Ketahuan mereka korupsi ini dari awalnya inilah, dari biang keroknya pengadaan barang dan jasa outsourcing ini. Selama ini mereka aman, selama ini belum tercium atau belum terbukti. Akhirnya karena kekenyangan, akhirnya mereka muntah juga bersama-sama. Ada 11 orang Pemkab Pekalongan dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, nanti kita kabarkan lagi untuk berita selanjutnya. Ini seorang bupati yang cantik ya, ternyata dia terlibat kasus korupsi.